Apa perbedaan kena kutuk keturunan dan kena setan, Pak? Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Apa perbedaan kena kutuk keturunan dan kena setan, Pak? Gini ya, kalau kutuk keturunan itu berarti kakek neneknya atau garis keluarganya itu ada yang terlibat kuasa setan, perjanjian setan, dan turun-temurun itu sampai 3-4 generasi. Ya. Itu sesuai di Alkitab dalam 10 perintah Tuhan kan itu. Ya. Nah, kalau perjanjian setan, yang bersangkutan langsung ada hubungan dengan setan sehingga terkena kutukan setan. Oh. Jadi itu pribadi gitu. Pribadi, Pak. Nah, tetapi itu nanti masuknya ke garis keturunannya dia, anak cucunya dia gitu. Jadi kalau kutuk keturunan itu pasti nanti keturunan dia satu darah pasti semua kena ya, Pak? Kalau nggak dipatahkan, Pak? Ya. Nah, sebagai hamba Tuhan, bagaimana Pak cara Bapak bisa melihat visualnya membedakan kutuk keturunan dan setan, Pak? Bisa mungkin nanti para pemirsa. Kalau biasanya kalau saya lihat ada kutuk keturunan, itu kayak ada bayangan kabut tapi gelap. Bayangan kabut, Pak ya? Kalau setan? Perjanjian setan itu kebanyakan bayangan-bayangan gitu. Oh. Oke, Pak. Terima kasih. Apa itu bagaimana caranya, Pak? Apakah kita semua orang percaya bisa mendapatkan karunia seperti itu, Pak? Itu tergantung pertama pengalaman ya sama karunia dari Tuhan ya. Kita minta karunia menguji roh namanya. Menguji roh ya, Pak? Membedakan roh. Membedakan roh kategorinya, Pak ya? Tetapi itu kan kalau saya kan hampir setiap minggu pasti ada pelayanan kena setan, ngusir setan gitu loh. Jadi orang-orang yang kena setan itu kan saya hampir setiap minggu pasti. Gitu ya, Pak. Bahkan kadang setiap hari gitu loh. Jadi jam terbang juga itu. Jadi gini Thomas. Ya. Kenapa dipanggil jiwa dalam nama Yesus? Ya. Kuasa gelap itu sebatas mengikat jiwa. Itu jenis mantra. Ya. Nah, karena roh itu milik Tuhan. Ya. Makanya Alkitab berkata bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Ya. Jadi yang dikuasai kekuatan guna-guna mistik itu jiwa. Tetapi kalau sampai berzina, hubungan seks itu tubuh jiwa roh gitu. Nah, jadi itu harus dihancurkan kutuknya dalam nama Yesus. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Daud Tony tentang perbedaan kutuk keturunan dengan kena setan. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang kutuk keturunan, fakta atau mitos. Mari kita mulai. Banyak hal yang terjadi di sekeliling kita seringkali tak bisa dicerna dengan akal. Seperti contohnya, kenapa sudah bekerja mati-matian tapi tetap miskin juga? Atau sudah berusaha hidup hemat, tapi mengapa selalu saja ada hal tak terduga yang terjadi? Kejadian tak terduga tersebut membuat pengeluaran bertambah dan menguras isi kantong, bahkan sampai habis. Atau sudah berusaha untuk menghindari penyakit kanker dengan menjaga gaya hidup, pola makan, menghindari stres, olahraga, bahkan tidur cukup, tetapi masih juga kena sakit kanker. Kok bisa?
Refleksi dari hal jasmaniah yang sudah dilakukan maksimal untuk menghindari hal-hal tak menyenangkan, kadang membuat kita berpikir adakah hal lain yang menyebabkan kondisi tak menyenangkan terjadi? Bila tidak ada faktor okultisme yang mengganggu, sebaiknya cari penyebabnya pada garis keturunan kutub. Garis keturunan kutub dari generasi yang paling tua akan terus bersambung sampai ke generasi selanjutnya bila tidak dipotong. Apa sih kutub keturunan? Kutub keturunan adalah kutub yang diwarisi seseorang dari garis keturunan darah. Dan kutub keturunan adalah sesuatu yang nyata. Setiap orang memiliki kutub keturunan akibat dari kepercayaan animisme, dinamisme yang dianut generasi pendahulu. Dengan kata lain, kutub keturunan terjadi akibat dosa masa lalu yang dilakukan generasi pendahulu terkait dengan pemujaan penyembahan berhala. Mengenali jenis kutub keturunan hal praktis yang dapat dilakukan seseorang untuk mengenali kutub keturunan adalah melalui peristiwa hidup. Misalnya dalam sebuah rumah tangga yang sudah bertahun-tahun harmonis, kemudian tiba-tiba bercerai hanya karena hal kecil, benarkah? Karena tidak jodoh. Jangan buru-buru menyimpulkan karena tidak jodoh. Bila rumah tangga yang bertahun-tahun harmonis tiba-tiba bercerai karena sudah tidak ada pengertian dari keduanya, padahal karena hal kecil, lihat karakter masing-masing. Setiap orang ada karakter yang sekalipun sudah diusahakan diubah, tetap saja tidak bisa. Dan karakter itu menjadi celah terjadi perceraian. Cek pada generasi di atas kita dari garis keturunan ayah dan ibu, adakah dari keluarga mereka yang mengalami perceraian? Bila ada, artinya kutub keturunan itu tersambung pada kita dan harus diputuskan. Harus dicari tahu apakah ada penyebab dari keluarga hingga memiliki kutub perceraian. Sama juga halnya ketika terjadi kebangkrutan, kematian mendadak, kemiskinan, kegagalan berulang-ulang, sakit penyakit. Cek pada apakah generasi di atas kita yang masih terikat dengan pemujaan, penyembahan berhala. Sekalipun hanya menyimpan jimat atau sesekali pergi ke dukun, itu menjadi celah bagi masuknya kutub keturunan. Melepas kutub keturunan, penyebab kutub keturunan adalah dosa masa lalu yang dilakukan generasi di atas kita. Dan kutub ini bisa terjadi hingga 7 generasi ke bawah dari generasi pendahulu. Yang terjadi dari dosa masa lalu generasi disebut kutub karena menghancurkan, menimbulkan kesulitan, kesusahan, bahkan kematian. Setiap agama memiliki cara yang berbeda untuk melepaskan kutub keturunan. Jalan satu-satunya melepaskan kutub keturunan adalah dengan meninggalkan berhala, pemujaan kepada setan, bahkan membuang jimat yang ada. Melepaskan diri dari ritual perdukunan, membuang mantra, dan tidak lagi datang ke dukun. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang kutub keturunan. Apabila sahabat masih merasa sepertinya masih ada kutub keturunan yang menghantui, segera bertobat dan ucapkan doa untuk memutuskan kutub keturunan. Pastilah hidupmu akan mengalami perubahan dan diberkati. Amin. Terima kasih. Apabila sahabat ada saran, masukan, dan komentar, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau memilih buruk atau baik, pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini.
Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.